Highnesses, smile please. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Spencer. Film ini diangkat dari kisah nyata Putri Diana di masa terakhirnya sebelum berpisah dengan Pangeran Charles. Bercerita mengenai satu akhir pekan dalam kehidupan Diana saat ia menghabiskan liburan Natal bersama keluarga kerajaan, di mana kemudian Putri Diana memutuskan untuk meninggalkan pernikahannya dengan Pangeran Charles. Film dimulai dengan memperlihatkan Diana yang tanpa pengawalan sedang mengendarai mobilnya seorang diri. Sementara itu di Queen Sandringham Estate dipimpin oleh Mayor Gregory, seluruh staf sedang bersiap untuk menerima kedatangan para anggota kerajaan yang akan menghabiskan liburan Natal mereka. Saat ratu dan seluruh keluarga kerajaan telah tiba, Diana justru terlihat sedang singgah di sebuah restoran kecil. Diana yang pernikahannya dengan Pangeran Charles sedang mengalami ketegangan karena perselingkuhan Charles dengan Camilla, membuat Diana merasa enggan untuk berkumpul di Sandringham. Sampai akhirnya saat di tengah perjalanan, Diana bertemu dengan kepala juru masak kerajaan bernama Darren yang mempertanyakan mengapa Diana belum tiba di Queen Sandringham Estate sementara seluruh anggota kerajaan telah berkumpul di sana. Diana lalu beralasan bahwa ia singgah ke sebuah restoran untuk memberikan hadiah pada beberapa orang di sana. Kemudian saat dari kejauhan Diana melihat sebuah patung petani yang mengenakan mantel ayahnya, akhirnya Diana baru menyadari bahwa ia sedang berdiri tak jauh dari kebun yang ia biasa bermain ketika kecil dulu. Diana pun bergegas mendekati patung tersebut dan melepaskan mantel itu dan membawanya pergi. Tiba di Sandringham, Diana sudah ditunggu oleh Gregory yang langsung meminta Diana untuk menimbang berat badannya terlebih dahulu. Meskipun enggan, Diana tahu bahwa itu adalah tradisi kerajaan yang harus ia ikuti, karena ratu menginginkan semua keluarga harus bertambah berat badannya selama liburan Natal, yang menandakan mereka menikmati liburannya. Lalu tak lama muncul William dan Harry menyambut kedatangan ibunda mereka, yang juga mempertanyakan tentang keterlambatan kedatangan Diana di Sandringham. Baru saja bercengkrama dengan anak-anaknya, Gregory langsung mengingatkan Diana bahwa keluarga kerajaan yang lain telah menunggu untuk acara makan sandwich bersama. Diana lalu meminta William dan Harry untuk berangkat terlebih dahulu, sementara ia ingin mempersiapkan dirinya di kamar. Saat berjalan di koridor, Diana dikejutkan oleh kehadiran Maggie yang merupakan asisten pribadinya. Maggie menceritakan bahwa ia bersikeras meminta kepada protokol kerajaan jika ia ingin mendampingi Diana selama liburan Natal di Sandringham. Diana yang mendengar itu pun merasa lega karena ia akhirnya memiliki seseorang yang mengerti dirinya dan bisa ia ajak bicara. Kemudian Diana yang melewatkan acara makan sandwich bersama, malamnya kembali berkumpul dengan anak-anaknya. William mempertanyakan mengapa keluarga kerajaan harus membuka hadiah mereka saat malam Natal. Mengapa tidak seperti orang lain yang membuka hadiahnya saat Natal di pagi hari. Lalu Diana pun hanya menjawab singkat bahwa tidak ada masa depan di dalam kerajaan, hanya ada masa lalu dan masa sekarang, yang artinya semua harus mengikuti tradisi turun-temurun yang tidak akan pernah berubah. Kemudian Diana yang masih enggan untuk berkumpul dengan yang lain, akhirnya menjadi anggota kerajaan terakhir yang membuka hadiah Natalnya. Ia mendapati dirinya menerima sebuah hadiah kalung mutiara dari Pangeran Charles, yang Diana sangat yakin Charles pun juga memberikan hadiah serupa kepada Camilla. Karena Diana pernah melihat foto Camilla dalam suatu surat kabar sedang mengenakan kalung mutiara yang sama. Lalu saat Diana kembali ke kamarnya, pada mantel bekas milik ayahnya,
Diana bercerita bahwa ia menemukan sebuah buku biografi tentang Anne Boleyn, istri dari Raja Inggris yang harus menerima hukuman mati karena sang raja telah jatuh cinta pada wanita lain dan menginginkan sang wanita yang menjadi ratunya. Kemudian pandangan Diana mulai teralihkan pada gaun-gaun yang harus ia pakai menurut jadwal acara selama di Sandringham. Maggie yang kemudian masuk lalu melihat sebuah mantel usang yang dikatakan Diana itu adalah sejarah milik keluarga Spencer. Kemudian Maggie mendengarkan Diana yang merasa keberatan harus menggunakan gaun yang warnanya tidak sesuai dengan suasana hatinya saat itu. Diana menginginkan gaun dengan warna hitam yang lebih cocok untuk dirinya. Namun Maggie dengan sabar memberikan pendapatnya kepada Diana untuk tetap tampil secantik mungkin di hadapan suaminya dan menggunakan kalung yang diberikan oleh Pangeran Charles. Maggie pun menyarankan bahwa jika Diana tidak bisa mengubah tradisi keluarga kerajaan, maka Dianalah yang harus berubah. Pada makan malam Natal, Diana mulai meyakini dirinya dihantui oleh sosok Anne Boleyn sebagai sesama istri kerajaan yang ditinggalkan oleh suaminya. Di hadapan Charles, Diana membayangkan dirinya menghancurkan kalung mutiara yang dipakainya dan memakan butiran mutiara tersebut bersama sup yang berada di hadapannya. Sementara itu di sudut lain, terlihat Gregory yang terus memperhatikan Diana yang nampak gelisah. Dan saat malam tiba, Gregory mendapati Diana yang sedang berada di dapur, melahap beberapa makanan agar berat badannya bertambah selama liburan. Gregory mengatakan bahwa ia adalah orang yang ditugaskan oleh ratu untuk menjaga keamanan di Sandringham, terutama dari incaran para wartawan. Dan Gregory meminta Diana agar berhati-hati karena Diana adalah objek yang paling dicari beritanya saat ini. Terlebih, Gregory mendapat laporan bahwa Diana lupa untuk menutup tirai kamarnya saat sedang berganti pakaian, dan itu bisa menjadi incaran berita para wartawan. Kemudian Diana melanjutkan kegundahan dirinya dengan mencoba mengunjungi rumah keluarga Spencer, yaitu rumah masa kecilnya. Namun Diana terhalang oleh penjagaan ketat dari 2 orang tentara yang melarang Diana untuk masuk. Tak ingin berdebat, akhirnya Diana pun memutuskan kembali. Ketika Natal tiba, Diana dikejutkan oleh kehadiran pelayan baru yang menggantikan Maggie. Pelayan itu pun langsung masuk dan menutup semua tirai jendela yang memang sengaja dibuka oleh Diana. Saat pelayan tersebut meminta Diana untuk menggunakan pakaian yang sudah ditentukan, Diana justru meminta pelayan itu untuk pergi dan bersikeras meminta Maggie agar kembali melayaninya selama di Sandringham. Saat sesi foto keluarga, akhirnya Diana sengaja memakai pakaian yang sesuai pilihannya. Dan ketika di meja makan, Diana yang duduk bersebelahan dengan Charles lalu bertanya pada suaminya tentang penampilannya pagi itu. Namun Charles hanya bersikap datar dan mengingatkan Diana untuk tidak bertingkah yang menimbulkan masalah dalam keluarga kerajaan. Pada hari Natal, bersama seluruh anggota kerajaan, Diana menghadiri kebaktian di gereja, di mana Diana melihat Camilla di antara kerumunan orang-orang yang berkumpul. Meskipun terpukul, namun Diana mencoba menahan dirinya di depan puluhan wartawan yang terus mengambil foto dirinya dan keluarganya. Beberapa saat kemudian, terlihat Pangeran Charles yang mencoba mengajari William cara menembak untuk kegiatan berburu burung bagi para anggota kerajaan esok hari. Diana yang merasa keberatan jika William yang di usianya yang masih belia harus memegang senjata, lantas mencoba berbicara kepada Charles. Namun Charles mengatakan bahwa ia tidak mungkin tidak mengajak anak-anaknya karena itu adalah demi nama baik dirinya dan kerajaan. Diana juga menanyakan mengapa Maggie pergi dari Sandringham. Charles beralasan bahwa Maggie juga berperan telah membiarkan tirai jendela di kamar Diana terbuka hingga para wartawan
bisa mengambil foto-foto Diana, hingga Charles terpaksa memerintahkan Maggie untuk keluar dari Sandringham. Dan sekali lagi, Charles mengingatkan Diana untuk patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh protokol kerajaan. Diana yang sedang duduk sendiri lalu didekati Gregory yang mencoba mendorong Diana untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan tekanan kehidupan sebagai anggota kerajaan. Gregory mencontohkan dirinya bahwa ia adalah seorang tentara yang rela mati demi negaranya. Diana lalu yakin bahwa Gregory lah yang telah meletakkan buku Anna Boleyn di kamarnya, berharap bahwa Diana juga rela mengorbankan kebahagiaannya demi nama baik kerajaan. Diana yang kembali ke kamarnya, kemudian mendapati tirai jendelanya telah terjahit dan tidak bisa dibuka lagi. Lalu seorang pelayan meminta Diana untuk segera mengenakan gaun yang sudah dipersiapkan untuk acara makan malam perayaan Natal. Diana yang sudah siap lalu tiba-tiba berlari dan memutuskan tidak ikut dalam acara makan malam tersebut. Sambil berteriak, Diana membayangkan dirinya adalah Anna Boleyn. Diana meminta para pelayannya untuk mengabarkan kepada semua orang bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Kepada para penjaga, Diana lalu meminta senter dan alat pemotong kawat. Ia berlari ke rumah masa kecilnya. Kenangan-kenangan masa lalu yang lebih bahagia pun menghampiri Diana. Diana menari dari ruangan satu ke ruangan yang lain sambil membayangkan dirinya yang kala itu masih muda dan penuh keceriaan. Halusinasi Anna Boleyn pun muncul dan mendorong Diana untuk melepaskan kalung mutiaranya dan pergi meraih kebahagiaannya. Paginya Darren mengawasi para anak buahnya menyiapkan semua perbekalan untuk acara perburuan burung hari itu. Semua anggota kerajaan pun bersiap, dan saat acara berburu tengah berlangsung, tiba-tiba Diana muncul mengenakan celana jeans dan mantel bekas ayahnya dan memberitahu Charles bahwa ia akan meninggalkan kerajaan dan kembali ke London dengan membawa William dan Harry. Meskipun tampak ragu, akhirnya Charles menyetujui permintaan Diana. Di Sandringham, Diana mengucapkan selamat tinggal pada Darren yang menawarkan Diana untuk membawakannya perbekalan. Namun Diana menolaknya karena ia ingin memberikan anak-anaknya sebuah hadiah kejutan. Mereka bertiga pun terlihat gembira sepanjang perjalanan. Diana memesan beberapa makanan yang tak pernah dirasakan oleh William dan Harry sebagai hadiah kejutannya. Mereka menikmati semuanya di pinggir sungai Thames yang terkenal. Diana kini mulai menatap masa depannya tanpa harus terbebani tanggung jawab sebagai anggota kerajaan. Film pun selesai.